Kira sangkemu. Rai-rai kuarit. Supaya rai-rai apa? Kuarit. Ini kalau terang ini masalah sensitif, tapi saya ingin mendudukkan permasalahan lewat sanad-sanad kula dipuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapnya tenis. Walhasil terdiri pengiran bersama, terdiri pengiran bersama kelompoknya Sayyidina Ali. Niku perang kalian kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu terdiri. Terdiri. Kalau kiai itu karena dia itu nopo terdiri. Kalau kue rasa terdiri bujuk terdiri. Kalah bujuk itu nopo terdiri. Terdiri itu dinikmati, tapi ya beda ilmu. Jadi misalnya, nak bujuk cerewet ngamuk kue itu terdiri. Tapi itu juga nikmati. Iya wae sing diamuk aku, ngamuk tonggo malah bentuk stres. Ini wonten tiyang alumni pondok ini saat ini sering salam tembelak ke pulau gara-gara naik pegatan konsultasi ke pulau bujuk pulau kurang ajar kan seperti pulau marat menjalui duit tak kok tapi jaluin gue mungkin pulau kesabat sebetulnya ya pernah jalur lanangan yo malah repot dia ini sadar ternyata istrinya baik mereka jalur lanangan yo jalur ini paham ya masa kok berarti salah pulau ya bujuk lu mau ngapain jalur lanangan yo malah koyo Masya Allah, seperti solihah, dia solihah. Ya tadi itu harmonis, suka. Mulu eling terus di desa pulau. Perkara rakan. Di jalur itu mungkin orang nganti lapor di jalur itu. Tenang gue tenang. Ya oke tenang ada bujuk. Nah bujuk yang kue niku musuh diamuk terus di jalur itu ini nomor. Nah ngamuk wong dia malah repot, malah apa? Nah. Karena ngamuk keluarga itu baik, ngamuk keluarga itu apa? Nah, kadang Allah ngambil teori itu, ini ngaji kelas ngalim tenang, kelas itu dekat itu. Buat ini kalau wani, jika ketemu pangeran di soal di macam ini. Ngamuk dulu apa? Ngamuk keluarga itu apa? Kalau ngamuk dia malah perkara, ngamuk dia apa? Walhasil Rasulullah itu nanti ngendikan, saya minta 3 hal sama pangeran, yang 2 dituruti. Pokoknya umatku diampun mati kelaparan. Jadi wong larat layu mangane ya akeh-akeh. Ana ate marat mangane. Kulo geruken mangane kata ngono. Itu ada dungane masalah kesejahteraan. Yang ketiga itu Nabi sebagai kamane sebagai bapak umat, sebagai Abdul Mukminin. Niku donga ya Allah, jangan sampai antar tiyang Islam. Niku saling bunuh. Kulo mboten mentol, nek tiyang sing iman ke kulo saling bunuh. Tapi jawabe Allah malah lucu. Ora iso makna iku ora tak turut. Aku iku ora ikhlas nek wong Islam dipateni kok Islam. Nek cek gagah, nek pateni wong kafir malah ora pateni. Jadi iku penak dia anak ditabuk wong liya ora pateni. Nek ditabuk kakak ya iki ora iso. Ditabuk anake wong. Jadi kadang teori itu kadang balik. Kue dua anak, dia mau aslinya balik ya kira ada itu. Nah dia mau dia, ngomong. Padahal kadang dia ngomong, anak itu kok pernah. Nah dikira ini bapak orang dia malah. Jadi ini sama-sama teori yang dirasakan oleh fitrah manusia. Di saat yang sama mau ambil dulur kok tukaran. Itu ya anak, mau ambil dulur kok tukaran. Tapi nak anak kakak PAC tukaran tuh luwe, pasti baru tukaran. Anak yang bawa, salah. Jadi kaji itu karena itu gak level. Nah misalnya kaji itu karena kaji ya, mungkin pangkat. Dan ternyata Tuhan pakai teori itu. Orang itu mah, aku malah ikhlas menghadap kasusku wong mukmin dikalah wong. Sebab itu ini terdiri. Jadi tidak mungkin jadi syariat ini terdiri. Mulai zaman Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, wono perang Islam dan Islam itu wilayah ini. Mulai cerita aman kurat sampai cerita perebutan kekuasaan itu nak bintoro nanti jadi Arya Penang sampai tanggal itu. Jadi jauh-jauh kok wong genenan. Sing mateni berapa bulan jangan beginan terus. Saya kerajaan yang nak bintoro itu bisa dibuji ngalih.
Ya, ini sunai pengiran yang tidak itu itu pusat. Biasanya malah menjadi kadipaten. Pemimpinnya pemimpin. Ya, itu eksak. Sekarang kalau orang pas dalam coba nggak coba. Jadi itu sejarah yang ada. Kabarnya Bapak Kulon belok, itu ada yang mana? Yang Bapakmu belok. Tapi cari ini, rasa bocor-bocor. Saya kebiasaan ke pasaran anak dulu. Tidak, tapi itu sejarah. Jadi sama itu juga. Ada teori di mana wong wedok ngamuk bojo normal, seorang ibu ngamuk anak normal, dulur-dulur tukaran normal. Meskipun dalam keadaan normal Anda akan gila, dulur-dulur tukaran wong liya. Tukaran wong liya malah dilapor polisi. Nah, dulur terken. Lah kadang Tuhan itu pakai teori itu, makanya Allah gak riyen wong Islam nanti ilahe kiamat kata-kata itu karane padha ora mungkin jadi syariat. Coba catat itu tidak mungkin jadi syariat. Tapi itu tetap yaitu karane ekstrim kasus-kasus Mesir Syria itu ekstrim sampai bunuh membunuh. Yaitu karane geremung-geremungan tok kaya padha dia ini geremung-geremungan. Mbok beda firqah, mbok beda. Kemudian nak beda firqah wah nang rasane semangat. Jadi dia itu pengalaman kasus kulo. Niku nanti musola biasanya kita tetap orang musuh ya kiai itu. Misalnya ramisan betir kali ya kan musuhan kiai tangganya kan. Tetap kegiatan musuhan itu ada terus. Kegiatan musuhan apa? Ada. Malah sebenarnya dikasih mainan musuhan dari kelompok iya dan ya dan kita ada jadi korban. Kita ada jadi apa? Menilai. Nah hasil Ibnu Umar termasuk orang yang memahami ini. Sehingga ketika dia ditanya, berjinan sikapnya yang jelas, bela Ali atau bela Muawiyah? Dan saya ikut-ikutan. Dan lucunya si penanya ini provokator. Ini naifnya penanya. Makanya yang digoreng aditakoi uang teman-teman itu mesti sing takoi provokator. Penanyanya ini provokator, ngawur bisa. Alat tatas ma'wah ta'ala yurasidu fil jihad. Jadi anak itu betapa pentingnya jihad. Dianggap bela Ali atau Muawiyah itu jihad. Pokoknya yang jelas, nah yang benar di bela. Dari Umar lejak santai. Aku bela yang benar jelas itu tahu zaman Rasulullah. Musuhnya jelas kafir, jelas salah. Rasulullah jelas benar itu tahu. Mikir itu wah saya. Jadi kalau orang terlalu semangat jihad, dia harus mikir. Dulu kita bela Rasulullah jelas benar. Musuhnya jelas. Nah, kalau kalian ini Rasulullah jelas benar. Musuhnya jelas. Tapi nak kiai dulur firqah. Dia cuma aku dah kalau mau cerita. Ibnu Umar cerdas, dia dah berprovokasi. Wah, untuk belok yang benar aku tahu. Waktu karena ala abdi Rasul, aku tahu terang. Yaman berenon nabi. Jelas-jelas yang disembah itu yang digire kabel bro. Terus Ibnu Umar nyindir. Wale takatitalikum alamun di perang sekarang itu sudah merebut kekuatan. Mulai saat ini hati-hati, misalnya sampai dari kelompok tertentu, berdiri eksistensi kelompok tertentu juga kan, tidak mesti krono di ilahi apa kalimat. Kue tersinggung, kadang krono halusinasi. Mau kiai kerjanya uang bodoh, nyanyi uang kiai kerjanya uang bodoh. Dan padahal termasuk ilmu kiai itu itu nak disalah paham. Lalu itu kiai itu jadi bodoh pertanyaan. Padahal ada ilmu kiai nabinya gak tersinggung, nak dilarang yang nyepu. Kalau kita yang dibarang kiai berapa tahun, wah banyak loh, semua ngalim nanti itu orang bodoh. Saya tahu mau, itu orang alim itu jadi bodoh. Termasuk ilmu orang alim sabar. Nak disalah paham yang nyepu. Beliau sejak makam itu lebih semua orang. Tapi intinya dia begitu. Nah, dia Ibnu Umar itu punya keunikan. Ini yang saya ikuti. Mazhab Ibnu Umar yang saya ikuti. Bahkan ketika pembunuh Sayyidina Utsman itu diketahui dan orang itu mayoritas banyak, itu beliau biasa makmum. Ketika ada jamaah kelompok yang dulu punya masalah, beliau mau makmum. Ditanya sama orang-orang, kenapa Anda makmum sama orang yang dulu saling bunuh? Jadi Ibnu Umar, pokoknya kalau jelas sebenarnya aku ngelak. Wong ini hayya ala sholat, hayya ala.
Dari Ibnu Umar makmum ya mau imamnya misalnya GR, wah berarti balaku orang ya ora balaku pokoke nek bisa mesti habis. Tidak sholat masa tak tahu. Itu sirine kenapa kula nu makmum sinten mawon purun. Nek Ibnu Umar yen makmum sinten mawon. Saya ora wong rapati ngalim makmum pilih-pilih sing tak sunah dari fakta sirat. Ini tadi benar dari fakir. Oh, pergi bener, itu rawalis masjid kok muatnya nggak tahu itu dia. Dari masjid ke waris kita, dari kayak pangeran apa? Diwaris. Yang amaris masjid tak berarti anak turunnya pangeran. Penting itu amaris itu mau turu. Nah masjid kayak pangeran sama itu. Kayak pangeran kan? Nah ini mantu rawalis. Pangeran udah jadi waris. Pangeran masih anak apa? Dan ini harus jadi ilmu. Ini bulan Muharram yang kalau niati sangat dalam. Ciri utama Muharram itu alal muslim. Hak. Wong Islam itu haram daluhu wa maluhu wa irduhu. Makanya bisa tanya Nabi di Arafah, ayu baladin hada wa ayu syadin. Kenapa diarani negara haram? Haram itu haram darah. Tidak boleh dialirkan, tidak boleh dibunuh. Ya bulannya bulan Muharram. Itu mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Terus nomor 3 itu harga diri. Pulau itu istiqoroh bolak-balik mengira. Yang paling rusak harga diri itu sebetulnya tidak wong-wong fasik yang ngenyek kode fasiknya itu enggak. Atau kita orang soleh ngenyek uang luar. Yang paling dosa menyangkut harga diri kalau malah ulama. Ini kalau istiqoroh bolak-balik malah ulama. Ulama sekali fatwanya salah itu harga dirinya orang Islam akan hancur lebur. Dan itu yang saya paling takut nak ketemu pengira. Misalnya saya misalnya atau kiai ulama atau apa disebut. Karena era modern aku ngomong, kok kiai ini agak suka kayak dirgani wong. Mana kiai kudu di mobil kudu suka kayak dirgani wong. Ya omongan itu mungkin normal, normalnya dia mungkin ilmu pas-pasan atau ya pas, ya atau ya ngetokno mentalitasnya lah. Ternyata dia itu sebetulnya Arab macam-macam lah. Kita omong-ngomongnya. Tapi jelas omongan itu salah secara prinsip. Mana ada aturan ulama itu harus salah. Dan mana ada cita-cita kita itu jadi ulama ini dihormati orang. Ya itu arah juga dia dihormati orang. Berarti kan dia menjadikan dihormati sebagai tujuh. Mana ada ajaran dihormati itu menjadi tujuh. Itu berarti saraf 2 kali kan. Saraf akidah ini, saraf tujuan. Nah saya merasa dosa sama Tuhan itu di rumah Allah. Nah sampai kepengen selamat ketemu pengiran orang tenang. Tentu kita kena hukum sosial, misalnya pegawai negeri itu orang terhormat, guru SD terhormat, misalnya kiai, misalnya tukang pidato itu nopo terhormat. Saya nanti rapati lari, terus roda utang kompro, anak jadi satpam, misalnya ini orang terhormat. Saya mulai manfaat, cuma jadi miskin agak mandi pak. Nah itu yang saya paling takutkan. Takut saya begini. Umpama ulama itu waras dan fatwanya juga waras. Iku rawono wong Islam sing tidak terhormat. Kalau balik mana itu? Umpama ulama itu waras dan fatwanya waras. Itu enggak ada orang mukmin yang tidak terhormat. Sama tak cerita, misalnya ini zaman Rasulullah. Rasulullah nanti menghentikan. Uridot alaiya ujuru umat. Kabeh ganjaran umat itu dipentokno ning aku, dipertontonkan kepada saya. Sebelum saya meninggal semuanya ditampilkan ke saya. Bahkan setelah saya nanti ketemu Tuhan, itu kabeh ganjaran umat itu ditampilkan ke saya. Hatta kordat, sehingga tukang sapu sing ngresikno kotoran, sing ngresiki kotoran dari emas. Sehingga Nabi ngendikan ibadah paling dhuwur itu kalimat la ilaha illallah. Paling rendah itu imatatul adza an tariq, tukang sapu. Tukang apa? Sapu. Beliau ngendikan ojo keman nyentak wong sing jaluk-jaluk. Isowe sing jaluk-jaluk luwih mulya timbang kuwi. Kita ini kan enggak fair. Ketika kita tidak sedekah enggak dikritik. Padahal enggak sedekah itu salah, wong kuwi juga. Tapi ketika ada kejadian wong jaluk kita kritik, mergo wong jaluk itu salah. Kecuali dari profesi itu memang enggak bisa diterangkan. Nonton biro kata tukang ngemis bojone loro sing dijali bojone kita, itu kan itu kriminal. Ini kok dicari-cari terus biro. Jenengan apa sakit itu ngemis bisa kata ngemis bojone kali. Hasil kan apa? Bukan kabar, sing dijalui bojo kita karena kan sing jaluk apa? Ini parah, umur parah. Nah, ini wajib dikritik. Nggak artinya gini,
Ketika banyak ulama kiai mengatakan kiai itu dekat pejabat, kiai itu mulia, itu sujud, jadi regani wong. Akhirnya kiai-kiai sing cara Allah ku afdal, mereka golek barang halal, mungkin terdiri jadi pengemis, mungkin terdiri tukang sapu, satpam. Ini menjadi tidak terhormat, harga dirinya hancur. Coba kalau semua ulama fatwanya benar, pokoknya anggar halal itu pilih toko, anggar mergali itu apapun inane nak halal, itu diridani. Terus ngomong terus. Nah, di sini rawan hisab, mana nara di sini bisa hisab. Terus apalagi di hati-hati itu Nabi nantikan rubba as'asa madfu'in bil abbas lafak sama Allah wa'ala. Ada orang kalau lahir pakaiannya jual-jual, pakaiannya gak menarik. Tapi umpama sumpah yang pengeran sih didengar. Tapi itu tadi gara-gara fatwa paling selingkar, paling kupas. Banyak orang Islam yang punya jadi karena sawangan wong limo, jadi satpam sawangan wong limo, kok tukang DC sawangan limo. Padahal umpama kamu itu tidak, itu umat Rasulullah, itu tolakul hasan. Maka mereka akan terhormat. Dari zaman hati-hati, nak fatwa itu hati-hati. Ya bahwa kita fatwa saja. Wong Islam butuhnya yang suka, gue jihad. Iku jono sing melarat wis dikomah mbak baik isi melarat. Ya pokoknya harus adil. Pokoknya nak ngomong yang benar, jangan belani yang sudah. Kami tetap di fatwa kulo, memang dari istiqoroh tentang pengiran pancen paling ngeri itu hasil karya ini. Lalu kulo sering cerita tentang jenengan, kulo ini sering dinasihati bapak. Hak kue ngalim 9 menit lah, sementing harus mulia. Karena kulo termasuk kiai sing dukung beberapa di mulia. Ya selain rapakan nanti rapakan gitu mau. Benar senang kalau santri pulau kapan. Dia biasa mau. Nah soal, tapi ngaji dengan agak konsep mengatur pulau. Tak mengapa orang soleh itu agak apa? Sama ngaji itu berjumlah. Konsep ya kalau aku selalu di Jakarta si Andre. Ngaji ngantuk rambah ya orang si semangat. Mulane kan cek patek, cek apa? Kan ditakoki pangeran, wong delok konser 200.000 cek antri. Itu tekane 5 jam sebelum kowe ngaji rambah, tekane terlambat. Cek nang. Mulane ana kiai kok biar ngaji aku akeh, cek mulya konser mengambil. Asal terdunya itu tetap mulya wong tuh. Penyanyi kalau itu bayar kita 100.000 tiket enter. Tekane cek iso konser bengi tekane. Orang soal mulia ini, jadi tetap mulia orang pakai, mengatur pulau. Tapi jadi mulia orang apa? Ada jalan masjid pada gedung biskop. Harga surga tiket 10.000, dirhamu orang. Biskop saya ketahui uang rakro. Kalau nanti usulkan dia tak berbual, aku boleh tiket itu sama. Aku bawa nunggu masjid kalau tiket ya. Walaupun super. Kita ini kan lucu, nanggung maksiat bayar gak janggal, tapi gak kuat bayar. Bukan syarat. Dan orangnya sama, kadang yang ngaji ini yang bayar tiket itu. Itu kan lucu. Loh, gak benar kan roh salah. Apa kita ini soleh tapi soleh pecundang. Mulanya bener, kalau ngiling no pengiran, pala tusiapku, antusiapku. Dua alamu gimana? Wong rasa sok bersih, sok suci. Karena pengiran banding noto atwa ambek maksiat. Nggih, banding noto atwa ambek nopo. Ana kiai anak mungkar wedi, dari wedi diancam pembunuhan. Ini mesti pengiran nyeling, bandar narkoba itu diancam pembunuhan. Bahkan antar geng ya diancam pembunuhan. Ini wani jadi geng. Padahal bertakluk dalam maksiat. Lalu nanti santri tiga itu jangan kok kue tenan. Kita itu izin, gue sebenarnya rasa itu pengiran mulai ngiling sama, gue balik ngiling. Dia ada setengah apa, tua kemulan, gue maling ayam, maling telur. Ini gue juga nyebel. Juga katoan cekak, itu nyolong hite. Wah, logika nyebel. Padahal demi mak, gue demi tahajud. Misalnya sampean dakwah keliling dindi, wedi kita lakukan itu. Bahkan narkoba keliling dindi, taruhannya di penjara. Enggak tak? Ada pengeran mengirim wong soleh, diperingatkan wong dole. Jadi teganya ayat, cintaku, nuta'lamu, nafa'innarum, ya'lamu, nakama ta'lamu. Watarju naminawah malah, yes. Jika kamu takut sakit karena berjuang, orang-orang nakal itu juga
Kalau nanti cerita tentang ibu-ibu, kayak kepeksa. Kepeksa cerita tentang ibu-ibu, idola anak pulau. Lalu bukan pulau bukan terima ngaji putri. Soal pulau rombongan. Kebetulan ketuaan itu anaknya dulu pulau, ternyata lah. Ya orang begitu ulang, gak ada ini di waktu rumah. Tadi kan ngomong ngaji di sini dengan pulau lagi musik, tak nak bikin kebetulan rumah. Kalau nerang nanti. Lara-lara ini belum jadi wet. Padahal kan belum soleh, belum berkor habis, berkor bujuni berada, terus ujung layani. Yang layani tepat-tepat, kadang ini terus jalan ke Eropa, karena macam-macam. Kalau yang itu jalan, mesti lanang jalan, pokoknya mesti orang apa. Kadang sing lanang untuk bujuni elek, kadang sing itu nganggep sing lanang apa? Bisa loro-loro. Kok salah nanti ganti-ganti dari duit, Pak. Jadi duit uang wis makan, coba main mati. Dia kudu melayani wong elek, coba kan. Mati ku dia loro. Tapi di dulu preman-preman tidak tahu waktu baru minum mabuk tahunan ku duit ini. Nah, ya lo, kalau selera ada yang bilang jalanan ganteng, pasti. Tapi gue dari duit, maksudnya. Akhir sendiri duit yang kelar order. Walau tua kan, so preman rata waktu tahunan. Jadi jauh soleh lumayan bujuku elek. Itu aku. Lumayan bujuku elek lagi. Jadi itu kelirunya kita. Kita sebagai ulama harus peka. Kadang kita ini berpikir bahwa maksiat itu selalu nikmat. Misalnya ya itu tadi enak kan, riset, nggak ada aturan tuh enak. Kata dia di mana-mana itu ada aturan. Loh, kamu tidak bisa kan menggauli siapa saja tanpa bayar. Mesti ada aturan kan kamu kan. Kalau yang kelas larang, ya larang. Tetap ada aturan kan. Jika bayar itu namanya apa? Aturan. Kita ini jadi ulama kadang pecundang kan. Enak jadi nakal. Butuh komisi, kesampian, butuh. Jadi apa di dunia itu sudah ada. Misalnya paling alim, egosi, ngusin penceng, anak buah. Kan tetap ada aturan. Ya enggak, supaya tahu bahwa orang maksiat itu jangan kira bahagia. Mereka juga punya masalah. Saya pernah ditanya oleh orang sekuler, Pak Bahar, saya paling enggak senang dengan ada pesantren satu. Dia peneliti sosial. Kenapa ada? Rakyat itu kayak aja kecil. Santrinya kultus, samikna, wa'atokna, terus kalau diperintah tidak boleh bantah, enggak ada demokrasi di situ. Wah, baru Profesor Bintu ya. Kok bisa gimana? Geng-geng yang terminal anak buaya itu bantah. Itu terminal lah, pernah. Kalau mau geng-geng di Jakarta, apa anak buaya tahu bantah? Enggak juga itu, maksud saya. Jangan kira dunia itu hanya di dunia dia, preman-preman anak buaya tahu bantah. Tuanya tenang yang uang restoran juga. Sama. Lari kena jadi kayak teman-teman mirip preman. Enggak, artinya peneliti itu kadang lucu ya. Wes macam uteknya kadung rasoleh. Uteknya kadung rasoleh. Kenapa yang dikritik itu kiai? Dari alasan kiai itu mau nasi ke anak buah ada hak pilihan. Lulus samikna. Ulang pintu peneliti kok pintu. Karena geng-geng terminal sama delok film-film Cina. Anak buah itu sempat rokok ya ora gelem. Dosen itu sempat rokok ya. Apa anak buah itu tidak otomatis? Enggak kan? Buat apa ditembak? Khianat gitu. Anak santri khianat paling gancang jene, gak manfaat ilmune. Anak enteng loh. Ngeri neng geng, tembak kan khianat kan? Ada mantan anak gua melok ketua geng dia, ditembak. Kiai kan paling bermentok. Iya bermodal aku bodoh. Kan ringan kok. Nah ini kadang itu ya. Ini harus kita ingat. Kalau suwun jenengan harus ingat bahwa dunia maksiat itu enggak kalah sumpahnya. Lalu kayak sing seneng dari wong toat, ya sing seneng dari wong apa? Disebut kultifat billah wa fi rahmati kabidzalika Allah. Kalau sing seneng dari fadl Allah. Kalau ada perang di preman, ini kan mikir. Waduh, wong tukaran di preman, kok nang aku kena gacok terus mati. Dia juga berpikir gitu, kok aku nang kena mah. Jangan kira takut mati hanya kita, lawan duel kita itu juga takut. Itu yang ditanamkan sahabat. Malah intaku tak lamu nasa indakum ya lamu nakama sama. Watarfiu namin Allah.
Ceritanya sahabat yang cemen-cemen itu matur ya Rasulullah, gara-gara belani jenengan, belani agama di tangan kula ilang sitok. Sing sahabat sitok tangan sikil kula ilang sitok. Tentu ini sahabat yang biasa, yang awam. Tidak Abu Bakar, tidak Umar, yang sahabat biasa. Biasa rutin-rutin ngono. Terus Rasulullah sinyek. Lha wong kafir ka ono sing tangane putung, sing sikile putung, sing mati ya pirang. Toh mereka demi jalan yang tersesat. Kowe munamuni demi jalan benar kok sama. Jadi kalau kamu jadi kiai itu ada masalah. Yang jadi ketua preman apa tidak ada masalah? Antara mereka juga saling ancam bu. Jadi pengedar narkoba pada ada masalah. Maaf, waktu kita lagi bujuk ya. Ya kok, londe-londe sing waru nomor tenang, berkok pelanggan ya. Jadi sebenarnya kan aku lah yang dibujuk cocokkan. Kalau zaman Nabi ya dulu, orang sahabat itu welera kan, wireng ya. Kabeh wong sepakat naga kalau nang itu. Aku nabi kadang ya gitu. Ono wong wedok paling ayu, tapi sahabat ngamar gak dikan. Si rabene cah elek. Nabi lek guyon, aku kepengen roh pasangan surgawi. Pasangan surgawi ya kuwi. Walhasil cawe juga sejoli akhirnya saya rebukan. Pak Wadi darani pasangan surgawi dia dari ngarang elek. Jadi gitu. Karuan Thomas, Mas. Aku mbiro sabar ke mbiro syukur. Mergo sabar gore swarga syukur gore apa? Akhirnya paham. Akhirnya saya besok bilang, gue nak ibadah kayak syukur. Aku ibadah Allah. Jadi kan aku pengen jadi pasangan surga. Ya kan ya ini. Lah tokor ibadah foto syukur. Tapi itu kecil ya, kemungkinan itu kecil. Wah ibadah itu kombinasi syukur kenapa? Yang lain cuma. Ya karuan deh mas. Mengatur teks sabar itu yang apa? Wah alhamdulillah. Saya bersabar. Tapi ada nabi, saya nak kepengen roh pasangan ahli suarga ya ibu. Nyongkone kronik ibadah ya, tarmane. Yang kita ibadah sabar, kita ibadah apa? Jadi ini jelas ya, terus kalau zaman fitnah, orang Islam salah paham Islam. Tapi kalau di Indonesia itu baik, nggak sampai pembunuhan. Kalau ada di Mesir, di Syria kan sampai apa? Tidak, saya kenapa menjelaskan ini? Karena tidak janggal terhadap sunnatullah. Kadang Allah itu punya sunnah yang di luar kita juga. Itu kenapa orang Islam malah saling bunuh. Memang itu tidak akan jadi syariat. Saya garis bawah. Itu tidak akan jadi apa? Syariat. Itu pasti. Tidak mungkin saling bunuh itu jadi syariat. Saling merasani jadi syariat. Tapi itu sudah sunnatullah. Kue itu ikhlas nak kakak sampai adik tabuk-tabukan. Timbang anak ditabuk di wong. Jadi itu sudah begitu. Sekarang saya protes, semua itu kesannya pengeran. Tapi nggak mungkin jadi. Lewat teman ulama itu harus ngambil sikap. Kasus Ibnu Umar, dia tidak makmum kelompok Sayyidina Ali Kerso, tidak makmum kelompok Muawiyah. Ketika dia ditanya, kenapa ya? Ya ini kan tak jelas baik. Nah, jenis sholat kan tak jelas. Ya saya ikut, karena tidak saling membunuh, saya ikut-ikutan. Jadi boleh ngambil kesimpulan begitu di zaman akhir itu. Nah, kita kadang kan kecundang, misalnya wong-wong sing jasa mondok suwi, itu kan mentang-mentang ahli makhluk bermuak, itu nak sholat nggak tahu menangi takbir. Imam rakaat keempat baru. Tapi nak tiang-tiang ormas teng kota-kota itu ambil muni jamaah mesti menangi takbir. Ini jadi tahu mondok. Wah, orang menangi fadilah. Dengan metodenya rasa caranya jadi masuk oleh mereka. Terus film jamaah awal komentari di jamaah apa? Padahal tidak begitu. Pulau bayang ini fadilah jamaah. Kalau saya melihat fadilahnya jamaah itu dari segi ini. Karena gawe nanti fadilah jamaah itu terkait 27. Itu menurut saya sekedar 27. Sholat yang dimintai koyok mono, cara dari awal tidak jamaah. Kaya apa variasi salate wong Islam tak dunia malah macam-macam. Lho gitu. Umpama salat kok munfarid dhewe dengan fantasi orang masing-masing, kegalauan masing.
Koyo apa variasi? Ora senjata PGC kekaruan semua ini dari kali hilang ditutupi macam-macam. Ora ditutupi terus balik ora cinta. Jadi itu tolong sing. Sebab kok ngoten. Di ibu igane Nabi Adam cukup sitok. Cukup sinten pangeran warani nyolong. Ora dari cukup pangeran digo sinten. Allah. Ane jare itu mesti bengkok mergo diambil sangko apa. Jadi kok orang gaweane pangeran kok pangeran salah perhitungan aneh-aneh wae. Pancen sampe digawe kok iku kok. Nek digawe rambut malah ora enak. Berarti bojo ratane koyo pon. Aneh-aneh wae. Tapi yang Turki itu nak sholat ngeten. Ya biasa tangannya di depan. Tapi yang baris. Nah, wong Arab malah nggak mulai nak sholat malah parah. Sama nak pas haji itu orang sholat HP ting diangkat solid kali. Malah parah benar. Pulau termasuk orang alim itu terang carane wajah opo. Lo sering ditakoi. Kalau kayak itu gimana? Kalau kayak itu, aku cek saja ini Maliki, ini Hanafi, ilmu cek cukup. Karena ngangkat HP dijawab. Ilmu pun tak. Aku mau mazhab apa tuh? Salat model cewek aku jadi iso langsung dong. Saking ngaji mazhab tidak bocor. Tapi ada HP berangkat. Dia angkat ada solid salin. Wah, itu bodoh. Itu gak hilang lagi ngomong. Parah. Hewannya mengaruh suara. Lagi kita ini ngalami konflik khilaf mulai mazhab akidah kan macam. Mulai dari urusan baca sepele, kasih motor Bismillah, Fatihah motor Bismillah, orang gegere gak berkah. Lalu yang lucu sudah pas imam di Surabaya motor Bismillah. Di sudah yang terkenal malah terawih di Indonesia. Imam di Surabaya motor apa? Nanti kan dia yang kerjaan keluarga keluar ke kantor. Pak Sudah juga baca Bismillah, takut Vietnam ya, betul. Ternyata Pak Sudah itu diumur-umur. Nanti kita Surabaya, mau kan ada imam di masjid Agung. Wah, ngeri juga nak umur-umur ini. Ya kan macam-macam. Kadang-kadang haji tak kaya aneh-aneh. Gus sholat kula teng Masjid Haram sama apa boten. Kok imam ya Ramadan apa. Ini campur ya. Wah, aneh. Ya rasa aku di imam nih. Gue juga nak sholat di rasa. Ngerti tak rasa. Aneh-aneh. Kita ini kadang terjebak oleh pertanyaan. Untuk tidak besar, mesti krono kesalahan imam. Kesalahan kita pun menjadi tidak. Termasuk yang nganggep kok masih pengiran berjumpa di mari kita. Sampai ke imam itu. Dan anggap kayak kerumuh orang-orang musuh. Anggap kayak kerumuh. Ini kita bisa tak? Kalau nasib dia jajan memilih imam. Jangan. Wah, wadah doang. Ini pada motor tenang itu. Wah, susah kita ngomong apa. Capek. Ya kodok itu. Kalau masuk bismillah video di imam. Lu dia seneng mendarani wong liya rasa. Cek rugi mendarani wong liya. Biasa mawon imam Ramadan sampai moco tapi diraku. Karena dari keyakinan dulu secara akademik Quran teng Arab Saudi itu nulis Bismillah fil Fatihah itu satu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Padahal ijma' ulama ini bukan khilaf, ijma' ulama Fatihah itu dihitung ayat. Dari itu Quran Arab Saudi nulis Bismillah itu ayat. Jadi khusus Bismillah yang Fatihah teman delok ngene Quran teng Arab Saudi. Nulis Bismillah itu satu. Alhamdulillah. Beda dengan Bismillah di semua surah itu nggak ada nomornya. Artinya keyakinan ulama Arab Saudi sendiri Bismillah itu gazul ayat minal Fatihah. Karena sudah dikasih. Berarti permasalahannya kan dengar atau tidak dengar kan? Karena mereka harus meyakini Bismillah itu bagian dari Fatihah karena ditulis. Paham ya? Kalau balik lagi, tenturan Arab Saudi diambil Bismillah itu untuk Fatihah ya ditulis. Alhamdulillah. Padahal khusus Fatihah itu juga ayatnya disepakati, jadi itu
Khusus Fatihah. Kenapa kalau Ataina kasab'am minal masani wal Qur'anal azim. Itu kan Fatihah belum ayatnya khusus itu. Rasa-rasa khusus itu. Mesti dari itu pengeran. Darah harus yang wani batas. Lepas surat ini itu hilaf. Kita darah ini berikut. Kita darah ini rambulah. Karena misalnya kasus alif lam mim. Itu ayat 1. Tapi nak alif lam roh. Dan Imam Asim dia lucu. Foto-foto alif lam mim. Lam ngerti itu. Siji tok. Betul. Teman dulu. Alif lam mim malah itu. Kadang alif mim roh yang dua malah orang. Karena PBI rasanya sampai ngomong. Makanya jadi misteri perdebatan apa? Jumlah apa? Ayat jumlah apa? Jadi kalau tuan lewat ngaji ini kita nganggap perbedaan kita antar kelompok itu bocor. Dalam hal yang kita sepakat kasih sholat ya sholat saja. Karena barokah sholat terbuka itu tidak membuat ruang bagi wong yang fantasi atau khayal dengan gayanya masing. Mulai pulau fanatik jamaah. Meskipun pulau jarang jadi imam dan jamaah. Maksudnya pulau di jamaah, di makmum. Jarang pulau jadi imam. Karena tak pikir dengan wong awam lah ngimami. Niku mau tidak mau tetangga. Di barokah jamaah, wong paling awam lah ngimami belum ragu. Mulai nanti tengah pinggir masjid pulau, tengah desa, ya tengah kawasan pulau, terkenal desa Abangan. Niku ya orang masjid. Pulau biasa makmum. Ngimami terkenal preman. Itu luar biasa, mah. Kita bersama amon preman. Pas sholat, pas orang preman. Pas sholat, pas apa. Kalau pas preman, lagi ramai lah. Kalau nanti yang Bandung itu 4 bulan. Ini penelitian dia kerja. Tahun kita lagi, soalnya 4 bulan. Ini wonten seorang kiai. Ini nak itu Abdul Bulus. Kalau teman-teman berapa ini ya, Abdul apa? Anak itu ya perawan. Ibu kataan dekat, ada di timur terawang. Karena Bandung kan KF. Dekat Cekuk, banget itu KF. Padahal akhirnya, kalau teman-teman bisa kalau wong ini. Itu menunjukkan bahwa agama ini bisa jalan tanpa ideal. Dia ini tukang ngaji tipe, aku mau ngaku. Dia ini asal dulu. Agamanya nopo. Bahkan banyak kiai anaknya kasus, agama juga. Karena yang mensyaratkan ideal itu pasti kuat. Umpama agama syarat ideal, dia kudu ngalim, mapal Quran, kudu apik, anake kudu apik, kelakuane kudu apik, tutup agama iki. Karena stok dari nanti kurang sekali, Pak. Mulai mikir sing dawa, justru tidak perlu ideal, itu agama akan baik. Karena yang mumpuni banyak. Jadi ulama-ulama sing resi-resi itu cukup meluruskan fatwa yang sifatnya hukum. Itu mah harus ulama, kalau fatwa yang sifatnya. Tapi kalau perilaku sosial nggak apa-apa. Nyatanya ternyata santrinya ditakat, ngaji kakak, kakak pegawainya ada loh. Daerah pulau Nokia itu daerah titik santri nggak kuat. Mereka kalau uang senang titik gitu gitu nggak serat orang. Aku mulai ada titik. Mana uang? Dari uang nggak dari uang kaleng repot. Dia coba mah, dari itu tempat harga itu dia daerah tahu sembunyi terang-terang gitu ya. Bermagrib di bulan Quran kan. Dari Isak dia mulan dunia, ya alim dia. Hampir semua kiai pakai sengaram nabi kita itu di sini aja deh. Jangan itu kan? Begitu kan? Cara rasanya. Cara apa begitu? Mulai agak nopo. Aku kan begitu narasi. Saya mau mati kan, itu saatnya kok mati. Ya, yang dikantik ya itu memang ya begitu, memang. Jadi kalau suwon ya, jenengan selalu bayang ideal, jadi ini bahwa ya akhirnya terjadi tenang. Wong Khawarij itu nyesal, perilakunya di final, juga dianggap gak sukses nih. Akhirnya mereka diazam mata ini di final. Muawiyah ya apa dipateni, Amr bin As ya apa dipateni. Mereka 3 tokoh dianggap diam ketok perpecahan wong wong Khawarij itu kusuk-kusuk. Nak rino foto nak ini khataman sholat. Tapi orang siap nompo kode-kode dari pengeran nak dari dunia gak ideal. Jadi perempal-perempal. Jadi di finali dipateni. Muawiyah jelalah kasih ku esok meriang dari gak imami. Jadi imami akibatnya kena itu YouTube. Amrul Mu'ad dibaca namun kena jokongnya bersama.
Jadi kepengen nonton dunia ideal, tapi malah dengan kekacauan yang iku padha kowe kepengin kabeh kiai ideal, anggap kiai kok kritik. Akhirnya malah agama ini kurang stok modal. Makanya kritik kiai atau tunggal itu hanya fatwanya saja. Mau ngeri ya, kalau fatwanya harus kita lawan, kadang ngawur. Itu salah lawan. Meskipun kita dengan sapa hati juga, nanti sapa hati ini. Artinya kalau lama kan tidak sapa hati, orang-orang bertelu kan lumayan. Kata fatwanya akan ngawur sekali. Jadi tadi itu disuruh saja dari wong. Mana ada tujuan dalam Islam kepengen disurgani uang. Itu kan menyesatkan sekali kan. Menjadikan orang sebagai tujuan. Bukan harus kita lawan. Ini harus ngomong, aku butuh juga. Terus bosan larak. Lu jujur. Ya kan itu kan urusan pribadi kan. Baik malah kalau dia ngomong gitu, aku butuh juga. Bosan apa? Nah. Paham ya, jadi dalil kula kenapa ulama-ulama itu fleksibel makmum sesuai bersama kelompok yang salah paham ilmu asyaraf bil ma'ruf. Karena kata Ibnu Umar putra Sayyidina Umar dan menangi Rasulullah, kita ini semangat perang dulu, mergo kita jelas benar, musuhnya jelas salah. Makanya ulama itu berusaha bujuk musuhan, sebelum ulama itu maman. Jadi musuhnya jelas, jadi musuhnya. Saya pernah ditelepon sama teman saya di Sidoarjo di Surabaya. Ini nyata. Saya ini ngadepi satu kelompok tertentu yang ahli hadis. Memang mereka bisa baca hadis. Katanya semaan itu bisa karena satu hari khatam sekali. Padahal jelas dalam hadis Rasulullah, iqra'u fi syahri. Kamu baca Quran khatam 1 bulan saja sekali. Ketika sahabat itu masih hidup, pasnya itu Abdullah bin Amr. Saya kuat lebih dari itu. Iqra'u fi usbu'i. Kamu baca berapa tujuh. Jadi karena suatu kita masih keluar tadi, terakhir Nabi mentoleransi ya tidak ikhrohu disalahin. Kalau terpaksa satu khataman 3. Terus sahabat itu masih masih saya lebih bisa kuat lagi. Ada Nabi dihabiskan, Nabi tidak lagi berkenan. Itu juga dari mereka bahwa Nabi itu melarang orang baca Quran khatam. Terus saya cek di sarahnya Bukhari itu lalu di Bukhari saya cek. Kalau ada Bukhari ini sampai lalu visi kurang lebih. Wah, nggak bisa bilang kan aneh. Karena Bukhari itu ada yang 4, ada yang 5, yang sekarang ada yang 1 apa? Yang era kertas gigi. Dan itu saya punya semua, mulai di patang juz. Dan saya pernah baca kata, kemudian dari itu patang. Dan saya masih ingat, maksudnya ini bukan kita sombong kan. Beruang ngerti, nak fatwa itu jelas. Dia tidak boleh nak. Benar orang yang nelfon saya anak dia ya, dia gede. Itu yang debat sama tuan. Alim itu sungguh yang kalah di waktu macam itu. Ya memang dia orang alim. Dia belum nelfon saya atau saya tidak nelfon apa-apa. Gitu. Lalu suatu saat dia ketemu sama dia berkata, dia cocokkan api-api kan. Terus panik ada di grup panik. Masyur ngalim penting. Terima ngalim itu penting. Kalau tenang. Nah itu kan jelas di hadis Nabi melarang khataman 3 hari saja dilarang, apalagi yang jadi ada. Iya tapi ya soalnya Nabi lah pokoknya. Maksudnya begini, saya berpikir ya soalnya Nabi lah pokoknya. Nabi kan jauh punya khataman per 1 bulan sekali, atau per seminggu sekali, atau per 3 hari. Itu boleh apa? Sampai sering khataman selalu bilang bisa, selalu bisa. Reaksi. Uang nasi ya, itu nengannya kok komentari uang ini. Nabi itu orang kok mau ngelarang, tuh mau Quran sedino kata, tapi ngomong per sedino, per seminggu. Jadi sih gue lakon. Jadi ini orang nasional gak tahu khatam per. Untuk menghatami percaya Ramadan. Akhirnya dia mikir, kenapa saya berpikiran gitu? Karena kamu udah ahli gak saya, kamu. Kamu udah ahli gak saya, tapi takdir itu tak taruhmu. Ya sama seperti orang menentang tahlil, menentang mulut dan macam-macam. Enggak, hadisnya itu kita mulut dan kita ini. Pojok cangkem elek tukang komentari wong ora ono hadis ya.
Karena hadis Nabi wong sing apik, ora tak cangkem. Iku yo ora ono hadis, padha ono hadis. Orang yang ditanya, pertama yang dalam pulau, Pak Bang, Anda ini kan ahli hadis. Apa mulut dan ada hadisnya? Ya bodoh, cangkem mana ini kalau hadis ya. Oh bodoh, kalau hadis ya. Tukang sana, wong dia orang hadis dia, ada itu nopo. Mana ada cara nabi wong cangkem nopo? Jadi itu memang repot. Makanya dia dewi nabi turun di mawon. Kalau Nabi nyuruh jenengan perseminggu hakam pertiga itu jauh Nabi itu sama jadi yang cerita hadis Bukhari. Dia kata Nabi tahu ya mesti. Ya itu memang memang harus ulama nih kalau fatwa sejelimet itu. Makanya memang resikonya ulama memang harus di fatwanya saja. Lalu ulama itu cara pulau. Kalau sahabat imam ini biasa mawon jadi makmum, ini kadang-kadang imam itu kadang-kadang mawon. Karena beban ulama menjaga fatwa itu sudah mumpuk. Karena jelimet. Kenapa? Jelimet. Fatwa itu jelimet. Bukan jelimet nggak tadi. Contoh yang paling populer. Kasus Mina. Misalnya Romeo Jimar. Dalam jumroh itu kalau tanggal 11, 12, 13 kan semua ahli hadis sepakat riwayat Rasulullah dalam Badat Jawal. Kenapa? Badat Jawal. Harus ada setengah satu. Ketika dipraktekkan berpuluh-puluh tahun malah terjadi tragedi Al-Mu'adzim. Karena orang berjubur di satu waktu. Karena misalnya baca Jawab setengah satu, dihitung huruf itu sudah kodok, berarti hanya ada waktu 5 jam atau 6 jam. Ada yang menghitung kodoknya itu nunggu jam 12. Paham ya? Nunggu jam berapa? 12. Berarti ada waktu 12 jam. Ketika banyak tragedi termasuk Sayyid Muhammad Biaka memfatwakan boleh rombu setelah subuh, setelah fajar. Jadi dimulai jam 5 pagi. Itu kan berarti kalau jam 5 sampai waktu habis. Berarti kan gambarnya dari 12 jam nanti menjadi 24. Ya, pinter. Belum ya, kan lumayan kan. Waktunya diolor ke depan, yaitu mulai badal pagi, dan mungkin itu nanti viral pagi. Terakhir 24 jam. Akhirnya longgar kan. Mau kemarin saya haji, itu masih banyak yang balik orang bilang Romeo dan Tomo. Gara-gara haji di badal. Jadi yang sidik-sidik ini sunnah Rasul. Akhirnya kalau tantang, enggak. Nak masalah sunnah Rasul, sama enggak aku. Bukan karena saya sombong, ini bukan profesional. Sama nggak boleh berapa ribu hadis. Wah ya, tidak apa ya. Tidak ada paham jadi. Karena sing hafal menawi sunnah Rasul, sing hafal menengahi kan malah rusak loh dunia Pak. Malah wong sing nyimpen ilmu itu diancam dikalungi api sama neraka. Saya ini wong alim itu tawadhu, karena rusak. Sombong wajib. Nanti alim tenang. Dawe Nabi idza zuhara bil fitan wal fidaru salziril alimu ilmahu wa illa fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nabi. Nak fitnah kuwi wis campur aduk fatwa wis wong alim kudu ngetokno alime. Salziril alim ilmahu wong alim kudu ngetokno. Nah ora dilaknat. Saiki wali ya, wong sing tawadhu ngrasa bener. Sing ngaku alim dianggap sombong wis kuwale. Kau wong tawadhu dadekno ilmu beku. Nang alim sing perhatikan alim mesti tawadhu. Mergo nang tawadhu kan ilmu jadi beku. Karena enggak ada yang melawan fatwa yang sah. Makanya dan Muhammad itu mati-matian belum membela Romeo belajar larangannya beliau. Sekarang Rasulullah Romeo belajar jawab jam 1:30, taruh saja 1:30. Apa kalau Nabi melakukan itu terus mengikat? Contohnya gampang. Nabi itu kalau sholat awal waktu apa akhir waktu? Awal waktu. Apa terus sholat itu hanya awal waktu? Akhir waktu tidak boleh. Karena Nabi tiap sholat mesti orang sepakat kan sholat boleh di akhir waktu. Padahal Nabi kalau sholat. Wong kabeh Nabi juga dari kurma. Apa sekarang kurma wajib juga. Jadi terus Nabi bukan berarti elek haram. Bukan Nabi nya ganteng kok ini.
Nah ternyata orang-orang yang pilih sunnah Rasul paling nggak siap tidak debat poligami. Mereka nak poligami itu juga hadiah. Alhamdulillah suami saya sudah mengikuti sunnah. Sekarang kalau sunnah Rasul yang detail, Nabi poligami tahu istri pertama meninggal. Kabeh ahli tarikh sepakat, Nabi garwane kakak gak ada tidak. Tapi kenapa mereka tidak bilang syaratnya poligami setelah istri pertama meninggal? Allah yang meninggal. Gak berani kan? Kalau mereka karena ya tetap untuk tahu, rasa hati kita. Itu bukti parade mereka melalui sunnah Rasul, tapi tidak siap dengan detail-detail sunnah. Oke, poligami sunnah, yang kuat. Dan terus kalau masalah rasa dilarang, kok kan rasanya kan. Ya tapi kalau persis sunnah Rasul kan, Nabi poligami atau tidak. Tapi tidak ada ulama yang bilang bahwa syaratnya poligami nunggu istri pertama. Nah, ini paling angel dalam memahami ilmu hadis. Jadi tidak ada jaminan kalau Nabi melakukan, kemudian mengikat jadi syarat sah. Ya, kemudian mengikat jadi syarat sah. Jadi artinya begini, kalau Nabi Romyu Badajawal setengah satu, itu tidak jaminan kalau selain itu tidak. Paham ya? Alasannya dan Muhammad dan mufti-mufti sekarang, buktinya Romyu tanggal 13 itu boleh ditinggalkan. Jadi ini nafar awal, ini berarti tanggal 17, terus balang nopo. Berjauh dari Muhammad, nak balang jumroh total orang ditinggal, namun nanti mau maju kan beringan. Jadi itu apa yang membombardir istihad, apa mana di mau nopo. Kalau saya artinya sekarang disepakati, sekarang kalau di Jotul Alam Al-Islami juga mengeluarkan fatwa. Saya itu punya kitab tentang haji itu dua ya, mulai yang zaman Nabi, yang sekarang Tabi'in Ibnu Syurah. Yang sekarang Imam Syafi'i tahun 400-an. Terus yang sekarang saya punya kitab itu per 100 tahun punya semua. Saya kebayang. Kalau sekarang yang mufti sekarang itu Profesor Dr. Husain Ibrahim Sabunya. Itu wakil ketua mufti jiwa haji. Saya juga punya untuk fatwa haji. Sekarang kan misalnya Jeddah itu ada yang bilang di Kol, ada yang bilang di Jeddah. Dia ini satu fanatik kan ada yang di Kol Solo. Mereka mau neng bandara, kangelan. Akhirnya kadang menyalam lah, pesawat menjuri alam, dimulai waktu mikot dimulai. Menjuri pesawat oleh saling, karena dicopot kan. Padahal banyak sekarang fatwa Jeddah itu dihitung mikot, menggantikan apa ya alam. Tapi Jeddah yang airport ya, bukan Jeddah yang pelabuhan. Karena beda sekali kalau Jeddah yang airport, itu ada yang menghitung jaraknya sampai Mekah itu 107, ada yang bilang 127. Jadi jelas di atas 2 nomor. Jadi kalau Jeddah yang pelabuhan, zaman saya haji itu Jeddah pelabuhan. Yang dibahas di Anatul Talib itu yang Jeddah pelabuhan. Itu memang lebih dekat. Sehingga 50-50 ada mengatakan boleh, ada mengatakan tidak. Jadi kalau Jeddah airport, karena di mana-mana airport itu kan penjobol ini. Karena airport kan lebih jauh. Itu banyak yang bilang boleh. Orang pusing. Kalau ini haji ini mulai tanpa ulama yang sunni sampai ulama rumah-rumah. Karena ulama itu repotnya sama seperti dulu kebingungan menyangkut hukumnya mabit di Mina Jadi. Jika dia ingin fanatik nyolong berosot genison yang Mina, mengkotip. Nah orang-orang gak rego, konyang kota. Jadi sudah begitu. Mana-mana ulama kuala tenang. Orang-orang terteksa oleh ulama. Loro-loro wong ulama karena hukum ra melok lakoni lan kudu ora sapane. Nek wis antar fatwa kok ulama kok dikantem elek karena ulama mesti saling satu. Dan itu bagus karena untuk jaga kompetisi apa ini. Ya ulama wis ora punya yang tapi ulama kita apa? Ya malah seru, malah apa? Kalau nanti ditantang dia, tak alim ini besar ya alim aku. Sama. Dari yang alim kita umum, non aku harus aku umum. Tak aku kerja aku itu benar. Gue polling, sekarang alim aku ya. Ya betul. Sekarang ini karena secara fakta itu gara-gara dia tahu sudah itu. Dia dapat di salah satu ketua ormas besar. Dia ketuanya, dia dapat. Wong lama fatwa nanti ono biyenan ngene sampean ben seni jadi ulama. Cengkeh itu kan wangi, cengkeh. Sama nak, wong itu gawe nafkar kadang itu kayak apa? Cengkeh. Cengkeh aromane apa?
Itu pernah ada wacana, wong Islam ora rokokan. Mergo tak tahu yo berarti ya wangi. Ya rokok masuk akal, memang dalam satu sisi kencang itu padahal rokok itu ono apa? Yang menghentikan fatwa itu satu orang ulama yang temen. Ya nek ono Jumatan rokokan lain. Karena Jumatan kesunatan nggo wangian. Sampai buka fatwa itu ora sido. Enggak, ini bukti bahwa ulama itu harus ada kontrol. Karena kalau ada pembanding, terus uang itu orang cerdas sih. Iya, kalau sengaja jaga wewangian, berarti orang Islam kan gak boleh nganggu. Tapi orang Jumatan, kesunatan kan nganggu wewangian. Cangkem itu, loh orang cangkeman itu. Loh itu pentingnya fatwa, makanya ulama itu boleh istihad kalau jimai, kalau masal. Karena mesti orang cangkem elek wae. Ada kom. Malah nak usani jadi ulama itu jual polemik, tapi itu juga ulama. Atau kamu tahu apa paham. Tapi ini penting itu tadi pasti ada counter. Malah masyhur dengan perdebatan ulama Harith al-Muhadib itu sufi-sufi ini. Tidak ada wali terpopuler Harith al-Muhadib. Dia itu orang sufi besar. Angkatannya Ahmad bin Hanbal. Bahkan paling sufi ini dia itu nak liwat penggalan, rawani motor buku. Mereka kok nggak ada, mungkin orang lampu kan semua. Padahal di motor lampunya tetap mulu. Saking sufi. Kalau terakhir wong zuhud ngoten si Hasan itu termasuk dari suku yang situ kiri itu. Dia paling zuhud yang situ kiri itu. Tiap itu omai ditutup. Nganti kok foto situ kiri itu kan besar sekali. Itu nak omai dibuka minimal antara nempel 5 juta itu minimal. Itu ditutup. Pergi wong dalam darah. Saking diutin. Ada dia yang hidup, dia kan paling murid masuk semua kecil. Saya menangis karena pertama nikah itu yang dua, jadi buka dulu. Jadi terakhir mungkin yang kini katakan itu saya kabur. Saya ngomong punya waktu di rumah tapi kalau nggak terlalu beliau karena waktu kamuan sampaikan. Itu rumahnya dikasih kering kembali. Nah, dia miskin ya, akibat orang itu kan si miskin. Dikasih kerja. Kekuatan itu nak lampu nih kangkang loh. Itu kekuatan dia nganggu tambah izin. Nah itu yang pernah lucu itu dia dijulani seorang kiai sama-sama juga. Kiai dari Jawa Barat. Bilang dari santri sendiri santri juga. Mau ketemu siapa? Hasani. Ya itu gue berarti sambil itu gue berarti. Soalnya ketemu dia itu sulit. Kalau saya bermata, kandang tenang, mau damel mau dah, kompor itu damel mau dia, kalau lagi di damel mau. Nanti gak jadi tempur, ada tempur. Buatan kalau ada apa mesin dulu ya, biasanya sing mau morak, sing ratu deh, kalau cara kakak. Mau kena titi tadi, mau nggak sing mau mesti sing ora. Malah pejabat koruptor lo mau kok rapi ini deh. Boten, kalau orang begini ada tumpah. Dia tumpah di kopak, mau kemana tadi? Kali ini Pak Tua yang mau pasar suku apa? Kemarin cuma kiai dan tenan udah masak di. Itu dia. Kalau lu menagih yang di tengah radio, mau semuanya unik. Nanti orang kiai yang kira bulan itu ngaram nota zaman tahun 84-85. Itu kan nanti soal. Iku kasih, niku nganti omai tegale kabeh. Mergo mau liwat. Enggak muat. Ini ngaram speaker. Ini wasiat lucu. Wasiat putune kan jaga kula. Cuma mau nak mati penting sing jero. Ojo gludung berdua. Jadi lagi disebut wasiat itu nak mati kan gludung. Terus kiai-kiai apa gludung dulu gobal lamok kabeh. Iya, rata-rata belum di negara-negara kita ya kok gombal apa? Karena dia itu mati tenang pucune kan kalau cakap pulau. Iya, Gus latihan itu dilakoni itu. Ini wajib dilakoni. Bapak berundur lah. Dia ngalih luar diganti. Kalau tak balik cerita tentang Harith al-Muhadib. Ini pentingnya debat ya, ada kontrol.
Terus dia itu anti Mu'tazilah, anti Nabi. Terus ini cerita dia. Harith al-Hadithi pamit sama Ahmad bin Hanbal. Ya Ahmad, saya ini mau ngarang kitab Siratul Mu'tazilah. Saya akan menentang orang-orang yang apa bid'ah. Terus dari Ahmad ini ketok. Nah, Ahmad bin Hanbal luwih wali di Bang Harith al-Hadithi. Dua beliau sama-sama wali. Cuma kita wali ilmu, kita wali juga. Mana wali ilmu juga tetap juga wali ilmu. Ahmad bin Hanbal itu satu hari hanya nulis hadis. Bahkan dia mimpi ketemu Tuhan itu sampai lupa jumlahnya. Tidak ada ulama yang mimpi ketemu Tuhan kayak gini apa? Ketemu Nabi malah rakyat itu. Namun Nabi orang ketemu mimpi tak ini juga itu parah. Semua pun ada wali parah. Parah kalau kan malah mimpi itu gue. Jarang pagi apa dia? Lah iya, orang marah-marah itu sama dia mimpi nanti sono. Gua sering parani ngomong, "Kok iki tuh duit awilane iki." Ya awilane sampe turu kepengin dicuwek. Akhirnya ditanya sama Imam Ahmad. Alat satak bidit atahum awalan. Bukankah kalau kamu menentang artinya cerita bid'ahnya mereka dulu? Iya. Jangan-jangan pas Anda cerita tentang alasan mereka, pembaca itu lebih tertarik ke alasan mereka. Ketika Anda mengerat mereka, menentang mereka, pembaca lebih tertarik pendapat yang Jadi kamu hakikatnya adalah penyebar bid'ah. Jadi itu mirip kalau gue bahaya gambar pornografi. Tapi gambarnya gue pasang. Jenis-jenis gambar yang harus dihindari. Nah, yang motor orang dihindari itu masalah itu. Gue tertarik dalam. Padahal itu hindari gambar-gambar yang seperti ini. Lengkap banyak juga. Banyak ulama sunni menentang mazhab tertentu. Misalnya dalil tahlil. Terus dia nulis alasan menentang tahlil bahwa Nabi tidak pernah melakukan. Sahabat tidak pernah melakukan. Kita yang ilmu kiai kok melakukan. Kesalahannya satu. Bahwa gini. Bila boleh waktu tertarik yang pertama. Nabi yang ngelakoni. Ini ngelakoni praloro. Artinya jangan kira. Kitab-kitab polemik itu lebih menguntungkan yang kita yang mendebatkan, menghikayakan mereka, pembaca tertarik. Makanya terjadi guyonan tadi. Harith al-Hadithi ini antar ulama gara-gara dalam ulama itu. Kita-kita yang di pondok pesantren salah. Sama dari tak gede di tahu mondok kabeh. Kira pendapat Mu'tazilah contoh kitab yang dikarang Mu'tazilah apa kitab yang dikarang Ahli Sunnah? Ahli Sunnah ya? Kamu kenal mazhab mereka itu dari promosi Ahli Sunnah apa dari promosi Mu'tazilah? Ahli Sunnah. Berarti yang nyebar Mu'tazilah kitab Ahli Sunnah dan kitab Mu'tazilah. Ahli Sunnah, karena kita tahu pendapat mereka sama. Ada kelompok yang sesat tertentu, tapi kelompok pertama atau kiai ini. Berarti yang memperkenalkan kelompok sesat itu kiai ini tahu beliau. Kiai ini sendiri kan, dari gini. Ada tampilnya saya tidak tahu ilmu. Paham kalau maksudnya? Sama dengan ada gambar-gambar porno terus televisi dari gambar-gambar ini boleh budaya ramoto dari mau gak penting. Masalah bid'ah ya kayak gitu. Kadang kita ngarang kitab tentang bid'ah, mau kita bahas, kita luruskan. Sebenarnya orang itu sudah tertarik dengan perbedaan itu sendiri. Yaitu tadi misalnya mereka sudah tertanam. Kesalahan tahlil adalah Nabi tidak pernah melakukan, sahabat tidak pernah melakukan. Biasanya kan begitu alasannya. Maksud kiai itu sahabat pinter kiai. Umpama hal itu benar, mesti tinggi Umar sekali, Abu Bakar sekali. Kiai kan bingung di alasan. Akhirnya ditentang. Umar di Kholi mungkin jelas warganya. Menurut di Kholi tidak jelas warganya. Macam-macam alasannya satu. Dan intinya kan dua alasan yang disandingkan ini kan bisa saja pembaca tertarik yang pertama. Ironisnya pembaca tahu karena cerita Anda. Ya, pembaca tahu karena cerita Anda. Sama kita kenal pendapat Mu'tazilah itu dari kitab Mu'tazilah atau dari kitab Ahli Sunnah? Kitab Ahli Sunnah. Kan lucu kan? Kita anti Mu'tazilah, tapi meromotnya kok. Kadang meromotnya kan mesti ke alasannya. Alasan Mu'tazilah itu begini-begini dari pembaca nih. Masuk akal juga. Barang dibantah, bantahnya gak meyakinkan. Itu termasuk min alamati
nak wilayah di Sinten Ahmad bin Hanbal. Zaman itu beliau sudah punya teori ojo geman tentang fikah teman-teman. Jangan-jangan malah itu menjadi promosi bagi napa? Promosi bagi napa? Ya, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Lakal hamdu kama inna jaya yasikati. Lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da. Wa lakal hamdu hatta. Allahumma ya Allah, kawin akhadi wa mahabbatana fika wa lakal. Allahumma ta'ala ya Allah jam'ana hada jam'an mubarakan ma'sum. Waj'al ya Allah mu'afatina mu'afatan fika murassadatan laka. Qawiyatan ya Allah ini ka sunnati habibika Muhammad hatta nalqaka ya Allah wa nahnu safuna musabbihuna ya Allah Allahumma ya ilahana ij'alna ya Allah mimman safa li tasbihika wa tahmidika wa tasbih ilahana ya Allah sota wa baraka wa ala sayyidina ilahana ya Allah alhamdulillah wa qawluka al-haq wa kalam wala haqqo illa an nashhada ya Allah bi annaka alladhi la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ya Allah bi fadlika wa alaika ya Allah min ghairi hawlin minna wa la quwwatin minna bal bi mahdi fadlika ya Allah wa sa'ati fadlika wa husni tadarruka ya Allah atrikna 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 bi rahmatik wa atrikna bi fadlik Allahumma turim kisarana ya Allah waskur kullana Allahumma arzuqna ya Allah rabbana aisu wa sa'ati ilahana ya Allah tafadir samawati wa antal awwal wal akhir sampuana ma'anta khairobian wa tabbitna ya Allah fima tarqo anna ya Allah wa aqimna bi syuhudika ya Allah hatta naru fi hadzal alam minana wa ala ya Allah Rabbana atina ya hasanatan wa qina adzaban sallallahu alaihi wa sallam